2010, perkembangan secara generatif adalah proses perkembangbiakan untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan penyatuan sel kelamin jantan dan betina. Dalam proses perkembangbiakan ini, individu baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang tidak 100% sama atau tidak persis dengan induknya. Penyebabnya ialah kenapa terjadinya penggabungan sifat dari kedua induknya yang berbeda. Ini bisa dibaca ya. Yang kedua yaitu reproduksi vegetatif. Cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi vegetatif yaitu proses perkembangbiakan untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan cara tidak kawin dan hanya membutuhkan satu induk saja. Berbeda dengan generatif, perkembangbiakan vegetatif tidak menyatukan sel kelamin jantan dan betina. Individu baru ini dihasilkan dari bagian tubuh induknya. Maka mayoritas individu baru ini memiliki sifat dan karakter yang mirip seperti induknya. Ini contoh reproduksi generatif, ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ikan, ayam, bebek, serangga, dan hewan amfibi. Vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kuda, sapi, dan lain-lain. Untuk ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya pada reptil. Yang kedua ada macam-macam reproduksi vegetatif, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas antara lain Hydra, Porifera atau bunga karang, dan Coleanterata atau ubur-ubur. Yang kedua, membelah diri. Perkembangbiakan hewan ini dilakukan oleh hewan bersel satu, misalnya amoeba. Saat membelah diri, inti sel akan membelah menjadi dua, lalu diikuti pembelahan cairan serta dinding sel. Kemudian menjadi individu baru. Yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian potongan-potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu-individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak secara fragmentasi yaitu cacing pipih atau planaria dan cacing pita. Ini perbedaan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang generatif dilakukan secara kawin, peleburan sel jantan dan sel betina yaitu sperma dan ovum. Yang vegetatif dilakukan dengan tidak kawin atau tidak ada peleburan sel jantan dan betina. Untuk generatif membutuhkan sel jantan dan betina, untuk vegetatif hanya membutuhkan satu sel induk. Untuk generatif, sifat individu baru tidak sama persis dengan induknya. Untuk vegetatif, sifat individu baru pasti sama persis dengan induknya. Untuk generatif dibagi menjadi tiga cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk vegetatif dibagi menjadi tiga cara juga, yakni tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Yang kedua ada reproduksi buatan pada hewan. Yang pertama ada in vivo. Disebut in vivo jika reproduksi buatan mempertemukan gamit jantan di dalam tubuh hewan betina seperti kawin suntik. Reproduksi in vivo merupakan reproduksi buatan di mana pertemuan gamit jantan dan betina terjadi dalam tubuh hewan. Contoh yang paling mudah adalah metode kawin suntik pada beberapa jenis ternak. Pada proses ini, sperma dari sang jantan yang kita inginkan ditransfer ke dalam saluran betina yang sedang birahi dengan sejenis alat yang menyerupai jarum suntik, sehingga disebut kawin suntik. Studi in vivo pada hewan bertindak sebagai semacam jalan tengah antara eksperimen in vitro dan uji coba manusia. Sebagian besar penelitian pada hewan menggunakan tikus. Studi in vivo bersifat memperluas data dari studi in vitro dengan memantau respon biologis pada organisme. Ini kan kita sudah mempelajari in vivo. Untuk selanjutnya akan kita pelajari tentang in vitro. In vitro, pada teknik in vitro, pertemuan sel kelamin atau sperma dan ovum dilakukan di luar tubuh induk. Embrio yang terbentuk ditransfer ke uterus hewan betina.
Reproduksi in vitro merupakan suatu reproduksi buatan dengan cara menyatukan gamit jantan dan betina di luar tubuh hewan yang bersangkutan, yang biasanya pada menggunakan cawan petri atau pada cawan petri. Karena itulah disebut in vitro yang secara harfiah, artinya di dalam gelas atau cawan. Metode penelitian in vitro dilakukan dengan menganalisa secara rinci dan memeriksa efek biologis pada jumlah besar subjek in vitro pada percobaannya. Namun, meskipun cawan dan tabung reaksi untuk percobaan sudah menyediakan lingkungan yang terkendali untuk pengujian in vitro, para peneliti tidak dapat meniru kondisi yang sama persis yang terjadi di dalam organisme hidup. Akibatnya, data in vitro perlu ditafsirkan dengan hati-hati, karena hasil ini tidak serta-merta menafsirkan reaksi seluruh makhluk hidup. Contoh pengujian in vitro yaitu pengujian farmasi dan perawatan kesuburan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada reproduksi hewan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang reproduksi pada manusia, yaitu Sona Aulia. Sona Aulia, untuk dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Yasmin atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bisa next slide. Maaf, sepertinya sinyalnya sedang terkendala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu ada organ reproduksi manusia dan fungsinya. Nah, selanjutnya yaitu organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini dibagi menjadi dua, yaitu ada organ reproduksi bagian luar dan ada organ reproduksi bagian dalam. Nah, organ reproduksi bagian luar itu terdiri dari penis dan skrotum, sementara organ reproduksi bagian dalam itu terdiri dari testis, kelenjar aksesoris, dan tubulus atau saluran. Yang pertama yaitu ada organ reproduksi pria bagian luar. Yang pertama yaitu ada penis. Nah, penis ini fungsinya sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. Nah, yang kedua ini ada skrotum. Skrotum ini, bagian kantong ini disebut dengan skrotum. Nah, apa isi dari skrotum itu sendiri? Isi dari skrotum ini adalah testis yang berbentuknya bulat. Fungsi dari skrotum yaitu melindungi testis dan pengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Terus kenapa dia berada di luar? Karena testis ini kan tempat diproduksinya sperma dan proses pembentukan sperma itu akan lebih optimum ketika ia berada pada suhu di bawah 37 derajat Celcius. Sementara tubuh manusia secara normal itu 36 sampai 37 derajat. Ketika testisnya ada di dalam, maka proses pembentukan sperma itu tidak optimum. Sehingga testisnya itu berada di dalam skrotum yang skrotum itu berada di bagian luar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama itu ada testis. Ini testis jumlahnya sepasang, berbentuk bulat telur dan tersimpan di dalam skrotum. Fungsi dari testis adalah sebagai tempat untuk memproduksi spermatozoa atau disebut juga sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada pria. Contoh perubahan fisik pada pria ketika memasuki masa remaja diantaranya adalah tubuhnya kumis, jakun, suara berubah menjadi lebih besar, dan dada bidang. Selanjutnya, sperma yang dihasilkan oleh testis akan dikirim menuju ke epididymis. Bentuk epididymis ini seperti tanda koma yang terbalik. Nah, fungsi dari epididymis ini yaitu sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Dari epididymis, sperma akan dikirim menuju ke saluran vas deferens.
Fungsi dari saluran vas deferens yaitu mengangkut sperma dari epididymis menuju ke vesicula spinalis, kemudian berakhir pada uretra. Uretra ini merupakan saluran akhir yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin dan juga sperma. Sperma itu kan berasal dari testis, sementara urin itu berasal dari ginjal yang berada di bagian atas ini, kemudian masuk melalui kadung kemih, lalu keluar melalui saluran yang sama dengan sperma, yaitu pada uretra. Selain testis dan saluran reproduksi, di organ bagian dalam juga ada beberapa kelenjar yang dinamakan kelenjar aksesoris. Yang pertama yaitu ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini menghasilkan zat yang bersifat basa. Nah, kenapa mengandung zat yang bersifat basa? Basa ini tuh akan menetralkan asamnya sisa-sisa urin yang berada di uretra. Yang kedua, ketika sperma itu masuk ke dalam tubuh wanita, yang tujuan utamanya adalah untuk membuahi sel telur. Ketika masuk ke dalam tubuh wanita, maka lingkungan pertama yang dihadapi oleh sperma yang berada dalam tubuh wanita itu adalah lingkungan asam. Maka untuk melindunginya, dihasilkanlah zat yang bersifat basa oleh vesicula seminalis. Selain itu, vesicula seminalis juga menghasilkan fruktosa yang berfungsi untuk energi bagi sperma. Kemudian ada juga hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin ini juga berfungsi untuk melindungi sperma. Sperma itu ketika masuk ke dalam tubuh wanita, dia akan dianggap seperti sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga sistem imun pada wanita itu akan menolak sperma dan membunuh sperma. Dan hormon prostaglandin ini akan melemahkan sistem imun itu, sehingga sperma itu bisa memasuki sel telur dengan selamat. Vesicula seminalis juga menghasilkan protein pembekuan. Protein pembekuan akan mengakibatkan sperma menjadi kental dan berfungsi untuk melindungi sperma. Kemudian kelenjar yang kedua yang berperan penting yaitu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan keputih-putihan bersifat sedikit asam dengan pH 6,5. Nah, kenapa kelenjar prostat ini bersifat asam? Karena dia itu mengandung asam sitrat. Fungsi dari asam sitrat yaitu menghasilkan energi. Selain itu, dia juga terdiri dari spinalplasmin. Fungsi dari spinalplasmin ini sebagai antibiotik untuk membunuh kuman dan bakteri dalam saluran reproduksi ini. Nah, kemudian ada kelenjar Cowper ini berbentuk bulat kecil. Kelenjar ini juga menghasilkan lendir atau cairan yang bersifat basa yang fungsi utamanya melindungi sperma dari asam urin yang terpisah pada uretra. Dia itu menghasilkan cairan yang nanti keluar lebih dulu daripada sperma yang fungsinya membersihkan jalannya uretra. Uretra kan tadi ada sisa-sisa urin. Ya, biar sisa-sisa urin itu bersih, karena urin itu bersifat asam dan nggak membunuh sperma, maka dibersihkan dulu nih oleh kelenjar yang dihasilkan oleh kelenjar Cowper. Yang selanjutnya yaitu mengenai organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pada pria, organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Untuk organ reproduksi bagian luar itu terdapat vulva. Vulva merupakan celah terluar organ reproduksi perempuan, dan vulva ini adalah muara dari dua saluran. Yang pertama yaitu ada saluran uretra dan juga vagina. Nah, vagina ini dilindungi oleh labia atau dalam bahasa Indonesianya bibir yang terdiri atas pasang labia mayora dan labia minora. Kemudian di ujung vulva itu terdapat klitoris yang terdapat banyak saraf-saraf yang menyebabkan menjadi sensitif bagi wanita. Terus selanjutnya yaitu kita memasuki organ reproduksi wanita bagian dalam. Ini adalah gambar dari organ reproduksi dalam pada wanita. Organ reproduksi dalam pada wanita ini ada dua fungsi utamanya. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan ovum dan menyalurkan ovum. Kemudian yang kedua berfungsi untuk menyokong pertumbuhan janin dan tempat menyimpan janin di dalam sini nih, di dalam uterus. Mari kita bahas organ-organnya. Yang pertama yaitu ada ovarium. Nah, ovarium ini berjumlah 2 buah, berada di kanan dan juga di kiri. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kalau laki-laki kan tadi menghasilkan sel sperma. Nah, kalau perempuan ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Selain menghasilkan ovum, maka ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kedua hormon ini nantinya akan bekerja sama dalam siklus menstruasi ataupun pada kehamilan. Nah, ada beberapa hal mengenai
sel telur yang dihasilkan oleh ovarium yang pertama, sel telur itu dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Nah, di dalam sini itu ada folikel, di dalam folikelnya itu ada sel ovum. Kemudian sel oosit, jadi sebelum menjadi ovum, dia itu disebut sebagai sel oosit itu berkembang sejak awal kehidupan wanita dan matang saat pubertas. Jadi ovum ini dihasilkan saat pubertas. Sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium sekali dalam sebulan. Jadi setiap sebulan itu ada satu buah ovum yang dilepaskan dari ovarium. Nah, proses ini disebut sebagai proses ovulasi. Ketika sel telur sudah lepas, sel telur akan dikirim menuju ke bagian tuba falopi atau ovidum. Tuba falopi adalah saluran sebagai jalan ovum dari ovarium menuju ke dinding rahim atau uterus. Di bagian ovidum ini terdapat infundibulum yang memiliki seperti jumbai-jumbai atau disebut dengan fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium kemudian dimasukkan ke dalam saluran tuba falopi. Lalu dikirim menuju ke uterus. Selain itu, tuba falopi ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi antara sel telur dengan sel sperma. Setelah terjadi pembuahan, ovum akan dikirim menuju ke uterus dan ovum akan menempel pada dinding uterus. Kemudian ovum berubah menjadi zigot lalu berkembang menjadi janin. Namun jika tidak terjadi pembuahan, ovum ini akan tetap dikirim menuju uterus. Sel telur yang dikirim ke uterus ini akan meluruh di uterus dan keluar bersama dengan darah menstruasi. Uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar itu disebut dengan perimetrium, lapisan tengah disebut dengan myometrium, dan lapisan dalam disebut dengan endometrium. Endometrium inilah tempat menempelnya plasenta janin. Ketika bayi mau lahir, maka nanti dia akan melewati bagian yang sempit ini yang disebut dengan serviks. Begitu juga dengan darah menstruasi. Pada waktu menstruasi itu dinding rahim meluruh menjadi darah bebarengan dengan sel telur yang meluruh yang akan keluar melalui serviks menuju ke vagina. Jadi serviks ini berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi mengarahkan sperma ke rahim. Jadi nanti sperma itu masuk melalui vagina oleh serviks diarahkan menuju ke rahim kemudian menuju ke tuba falopi ini untuk menemui sel telur. Fungsi selanjutnya yaitu mendukung kepala janin saat dilahirkan. Jadi ketika janin mau dilahirkan, yang keluar itu kepalanya duluan dan keluar melalui vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran saat menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel-sel gamet sampai menjadi sel gamet yang siap berperan dalam proses reproduksi. Pada pria disebut sebagai spermatogenesis, sedangkan pada wanita disebut sebagai oogenesis. Yang pertama yaitu ada spermatogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di tubulus seminiferus yang berada di dalam testis. Diawali dari sel induk yang disebut dengan spermatogonium ini yang kromosomnya bersifat diploid akan membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang kromosomnya bersifat diploid juga. Tujuan pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak jumlah sel-sel. Jadi spermatogonium ini akan menghasilkan banyak sekali spermatosit primer dari pembelahan mitosis yang berulang-ulang. Ciri khas pembelahan mitosis adalah jumlah kromosom yang tidak berubah dari sel induknya, spermatogoniumnya, jumlah kromosomnya diploid. Dan sel anak yang dihasilkan spermatosit primernya, jumlah kromosomnya juga diploid. Kemudian setiap spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu terjadi dalam 2 tahap. Ini adalah tahap meiosis pertama. Meiosis 1 itu adalah pembelahan sel spermatosit primer menghasilkan 2 spermatosit sekunder, yang keduanya sudah haploid. Karena pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi yang mengurangi jumlah kromosom sel. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Pembelahan meiosis tahap 2 masing-masing spermatosit sekunder akan menghasilkan 2 spermatid sehingga yang terbentuk adalah 4 spermatid yang haploid. Masing-masing spermatid ini akan mengalami pematangan atau proses diferensiasi. Pematangan dan diferensiasi ini terjadi di epididymis sehingga dihasilkanlah 4 sel-sel sperma yang haploid.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Nah, seperti halnya spermatogenesis, oogenesis ini terdapat sel induk oogonium yang jumlah kromosomnya diploid akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang jumlah kromosomnya juga diploid. Tujuannya yaitu untuk memperbanyak jumlah sel. Sel induk yang tadinya itu sendiri, dia akan membelah secara mitosis berulang-ulang sehingga dihasilkanlah oosit primer yang tetap diploid. Kemudian untuk perempuan ini agak berbeda dengan laki-laki karena setiap bayi perempuan itu lahir dengan membawa sejumlah oosit primer. Setiap bayi perempuan yang lahir di dalam ovariumnya itu sudah ada oosit primer. Jadi dari mulai oogonium sampai kemudian oosit primer itu terjadi ketika bayi di dalam kandungan ibunya. Begitu lahir, proses mitosisnya berhenti, ditandai dengan proses lahir, berhenti proses mitosisnya. Sehingga setiap bayi perempuan di dalam ovariumnya itu sudah ada sejumlah oosit primer. Begitu lahir, pembelahannya berhenti dan ketika puber akan dilanjutkan kembali. Nah, setiap oosit primer itu akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Jadi setelah sekian lama nih, dari sejak lahir sampai kemudian puber, itu gak ada pembelahan apapun. Oogenesis berhenti sampai ketika puber, barulah terjadi meiosis 1. Setiap satu oosit primer itu akan menghasilkan satu oosit sekunder yang haploid dan satu badan polar. Badan polar itu disebut juga dengan polosit. Polosit itu adalah oosit yang terdegenerasi dan tidak berfungsi tetapi masih tetap membelah. Kemudian setiap satu oosit sekunder itu akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua. Kalau pembelahan meiosis itu sudah pasti jumlah kromosomnya berkurang dari yang tadinya diploid menjadi haploid. Kemudian nanti hasil dari meiosis 2 adalah setiap satu oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan satu badan polar. Sementara itu, satu badan polar ini akan menghasilkan 2 badan polar. Kemudian setiap ootit itu akan mengalami proses pematangan atau proses diferensiasi menghasilkan ovum sehingga hasil akhir dari oogenesis adalah satu ovum yang aktif dan 3 polosit. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, dan gestasi atau kehamilan. Nah, yang pertama yaitu ada proses menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitol yang menyusun dinding rahim. Penyebabnya yaitu meluruhnya dinding rahim ketika sel telur itu tidak dibuahi oleh sperma. Selanjutnya kita memasuki siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita itu kurang lebih ada 28 hari. Dengan hari pertamanya adalah hari di mana siklus menstruasi terjadi. Kita bisa melihat gambar ini. Gambar ini maksudnya adalah gambar dinding rahim. Jadi ini mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 kira-kira wanita itu mengalami menstruasi. Ini tandanya adalah peluruhan dinding rahim. Nah, disinilah terjadinya proses menstruasi. Kemudian pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi. Nah, berarti setelah fase menstruasi sampai hari ke-14 itu adalah fase praovulasi. Selanjutnya, setelah tanggal 14 sampai hari ke-28 itu adalah fase pasca ovulasi. Siklus menstruasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hormon yang dapat kita lihat pada gambar. Ini adalah ada hormon FSH. Jadi ketika FSH-nya naik, FSH akan memicu keluarnya hormon estrogen. Kemudian estrogen naik, ketika estrogen naik, maka FSH-nya pun turun. Ketika FSH turun, LH-nya akan naik. Nah, LH ini akan mencapai puncaknya itu pada hari ke-14 karena LH memicu terjadinya proses ovulasi. Setelah LH naik, maka LH akan memicu keluarnya hormon progesteron. Progesteron tinggi sekali, setelah progesteron tinggi, maka LH-nya pun akan turun. Pada akhirnya, di akhir siklus menstruasi yang paling tinggi adalah hormon progesteron dan juga estrogen. Kalau kita perhatikan di atas itu ada fase folikel. Folikel di awal menstruasi itu masih sangat kecil. Kemudian muncul FSH yang akan mematangkan folikel. Kemudian folikel matang. Ketika folikel matang, folikelnya ini menghasilkan estrogen. Setelah itu, karena estrogen muncul, FSH berhenti dan keluarlah LH. LH akan memicu ovulasi. Ovum ini keluar dari folikel
Dan folikel yang sudah kosong oleh LH akan dibentuk menjadi badan kuning atau corpus luteum. Nanti corpus luteum ini akan menghasilkan progesteron. Semakin tinggi progesteron, maka akan menghambat produksi LH. Sehingga yang tersisa pada akhir proses menstruasi adalah estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berfungsi untuk melakukan penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan terjadinya proses kehamilan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses meleburnya sel sperma dengan sel ovum yang membentuk zigot yang sebelumnya didahului oleh peristiwa kopulasi atau persetubuhan. Fertilisasi ini terjadi di tuba falopi atau ovidum. Nah, setiap laki-laki melakukan ejakulasi itu mengeluarkan sekitar kurang lebih 300 juta sel sperma dilepaskan ke dalam sistem reproduksi perempuan. Tetapi yang bisa melewati serviks itu hanya sekitar 1 juta sel sperma, kemudian masuk ke uterus, lalu belok kiri atau kanan ini yang bisa berhasil bertemu dengan ovum itu hanya sekitar ratusan sel sperma, dan yang akan membuahi sel ovum itu hanya satu saja. Jadi hanya satu di antara sekian banyak sel sperma yang masuk yang bisa membuahi hanya satu sperma. Jadi satu ovum hanya dibuahi oleh satu sperma sehingga dihasilkanlah zigot. Sekarang kita akan membahas mengenai proses-prosesnya. Di sini ada gambar sperma. Nah, di bagian kepala itu dilengkapi dengan suatu bagian yang disebut dengan akrosom. Di sini akrosom yaitu bagian kepala ujung sperma yang berbentuk agak runcing dan menghasilkan beberapa enzim. Kemudian di bagian tengahnya ada mitokondria. Mitokondria itu berfungsi dalam pembentukan energi. Kemudian ada bagian ekor yang bersifat motil, banyak bergerak, fungsinya sebagai alat pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Kemudian ovum itu terdiri dari 3 lapis. Lapisan terluar disebut dengan corona radiata yang tersusun dari sel-sel granulosum. Kemudian di dalamnya ada zona pellucida, dan yang di dalamnya lagi itu ada membran vitalin atau membran plasma. Jadi di dalamnya lagi ini ada sitoplasma dan inti sel. Di akrosom tadi kan ada banyak enzim, di antaranya itu ada enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk melarutkan asam hyaluronid. Yang kedua adalah akrosin, dan yang ketiga adalah antifertilizin. Nah, kemudian buat apa sih fungsinya? Yang pertama, hyaluronidase akan berikatan dengan asam hyaluronid yang dihasilkan oleh corona radiata. Tujuan hyaluronidase menghancurkan hyaluronid corona radiata adalah supaya dia itu bisa menempel. Kemudian setelah hyaluronidase menempel dengan asam hyaluronid di corona radiata, sperma itu bisa masuk ke dalam zona pellucida. Sedangkan fungsi akrosin yaitu untuk melarutkan zona pellucida. Kemudian untuk menembus membran digunakan antifertilizin. Kemudian setelah itu struktur membran zona pellucida dan corona radiata itu akan berubah menjadi permeabel terhadap sperma lainnya, sehingga yang dapat mencapai sel telur, yang dapat menembus sel telur itu hanya satu sperma. Jadi walaupun ovum itu dikerumuni oleh ratusan sperma, yang bisa masuk hanya satu. Satu ovum akan dibuahi oleh satu sperma dan menghasilkan zigot. Proses ini itu terjadi di tuba falopi. Jadi di sini prosesnya yaitu ovulasi melepaskan oosit sekunder. Nah, di sini oosit sekunder akan melakukan fertilisasi dengan sel sperma. Pada hari pertama itu dihasilkan sel tunggal atau zigot, pada hari kedua membelah menjadi 2 sel, pada hari ketiga membelah menjadi 4 sel, pada hari keempat membelah menjadi 16 sel, pada hari kelima terbentuk blastokista awal, pada hari ke-6 sampai hari ke-7 itu terbentuk blastokista tahap akhir, dan pada hari ke-8 sampai pada hari ke-9 itu embrio memulai implantasi yang nantinya akan berkembang menjadi janin. Untuk selanjutnya yaitu mengenai gestasi atau kehamilan. Nah, perkembangan embrio dalam kandungan itu dapat dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama itu berlangsung pada minggu pertama sampai minggu ke-13. Perkembangan janin di trimester pertama itu dimulai dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ vital lain termasuk jantung yang sudah mulai berdetak, kaki dan lengan sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin mulai terbentuk meskipun belum sempurna. Idealnya berat janin sekitar 28 gram dengan panjang 2,5 cm.
Pada trimester kedua ini berlangsung pada minggu ke-14 sampai minggu ke-27. Pada trimester kedua, selama trimester kehamilan ini, hampir seluruh organ janin sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat mendengar dan menyerap makanan yang masuk ke perut ibu melalui plasenta. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di tubuh janin yang biasa disebut sebagai planugom. Pada akhir trimester kedua, panjang janin itu mencapai 10 cm dengan berat lebih dari 1 kg. Pada trimester ketiga, berlangsung pada minggu ke-28 sampai minggu ke-38. Pada trimester ini, tepatnya minggu ke-32, tulang dan rangka badan janin itu sudah mulai terbentuk sempurna. Janin dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata sehingga merasakan cahaya dari luar tubuh ibu. Di minggu ke-37, umumnya semua organ tubuh janin itu sudah berfungsi dengan baik secara mandiri. Berat idealnya mencapai 3 kg atau lebih dan panjang janin mencapai 50 cm. Pada minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin itu sudah turun menghadap ke bawah menuju jalannya rahim sebagai persiapan kelahiran. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Sona penjelasan tentang reproduksi pada manusia. Untuk selanjutnya akan saya buka satu termin pertanyaan dengan 3 penanya. Boleh raise hand? Yang pertama ada Rena Alia Pramestia. Silahkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Yasmin atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Yang saya tanyakan adalah tadi mengenai pada subbab siklus menstruasi. Nah, jika ada kita remaja yang tidak bisa mengalami menstruasi ini atau menstruasinya itu tidak teratur 2 bulan atau 3 bulan lagi baru menstruasi. Nah, apakah ada faktor dari reproduksi wanita tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Rena. Akan kami simpan terlebih dahulu pertanyaannya. Untuk yang kedua, saya persilahkan Roja Maisaroma untuk bertanya. Baik, saya ingin tanya pada tadi yang oogenesis. Coba di ke slide oogenesis. Nah, itu kan yang di meiosis 2 kan ini jadi ootit. Nah, kenapa yang pasangannya jadi badan polar dan yang badan polar 1 jadi badan polar semua. Sedangkan yang ini ootit sama badan polar. Oke, untuk pertanyaannya ini kami simpan terlebih dahulu. Untuk penanya yang ketiga, silakan untuk Agung Nurhidayat. Baik, terima kasih Yasmin. Izin bertanya mengenai tadi pembahasan testis ya. Sebagaimana kita tahu testis kan gunanya itu untuk memproduksi sperma. Nah, bagaimana saya itu dulu waktu kelas 8 pernah tidak saja melihat video yang mana ada anak kecil itu mengiris testisnya sendiri gitu sampai ke lerengnya itu yang 2 sampai lepas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seorang laki-laki itu tidak ada testis, apakah yang terganggu hanya tidak bisa memproduksi sperma atau ada organ yang lain terganggu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan. Yang pertama akan saya jawab untuk pertanyaan Rena Alia Pramestia, yaitu bagaimana jika seorang perempuan menstruasi setiap 2 sampai 3 bulan sekali. Yang pertama, jika seorang perempuan itu menstruasi setiap 3 atau 2 bulan sekali itu hal yang tak biasa ya, karena menstruasi itu menjadi tidak teratur atau menjadi lambat. Siklus haid yang tidak teratur atau tidak lancar ini dipicu dari berbagai faktor ya, dari mulai kondisi kejiwaan, ketidakseimbangan hormon hingga berat badan yang terlalu rendah.
Untuk itu saja, mungkin masih ada pertanyaan lain, Rena? Baik, yang pertanyaan yang pertama tadi yang kalau tidak bisa menstruasi bagaimana? Eh, Setahu saya ya, kalau yang tidak bisa menstruasi itu berarti perempuannya itu mandul kalau nggak salah. Baik, Yasmin, terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan Ageng Nurul Hidayat mungkin akan saya jawab sedikit ya. Bagaimana jika seorang laki-laki tidak mempunyai testis? Begitu bukan? Iya, Min. Benar, Min. Itu suatu hal yang tidak mungkin ya, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk paling sempurna, pasti semua manusia memilikinya. Apakah bisa diterima? Mohon maaf, Min. Tadi kan saya menanyakan. Saya itu dulu pernah melihat video, tidak sengaja melihat video di Facebook ya, di grup, itu ada anak kecil mengiris itunya sendiri gitu. Sampai 2 kelarinya itu jatuh. Nah, pertanyaan saya, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mungkin hanya tidak bisa memproduksi sel sperma, atau mungkin ada organ lain yang terganggu seperti itu? Oh, oke. Pertanyaan ini akan saya diskusikan dulu dengan Sona. Mohon ditunggu sebentar. Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ageng. Nah, jika seseorang itu tidak punya testis, maka pasti dia itu tidak bisa memproduksi spermatozoa karena itu spermatozoa itu dihasilkan hanya di testis. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih, Sona. Terima kasih kembali. Baik, kemudian mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Roger. Nah, oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum. Oogenesis ini terjadi di ovarium. Di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur atau oosit primer yang terbentuk sejak bayi. Saat pubertas, itu oosit primer melakukan pembelahan meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama atau oosit primer. Badan polar itu memiliki struktur yang berbeda dengan oosit, di mana badan polar itu mengalami proses sitokinesis yang tidak setara, sehingga menyebabkan itu sitoplasmanya kecil dibandingkan dengan oosit. Apabila oosit sekunder itu difertilisasi, maka dia akan mengalami pembelahan meiosis kedua. Begitu pula dengan badan polar pertama membelah menjadi 2 badan kutub kedua, yaitu polisis sekunder. Badan polar kemudian itu akan mengalami degenerasi karena itu badan polar tidak berfungsi dikarenakan strukturnya lebih kecil karena sitoplasma yang tidak sempurna dan tidak mendukung untuk bertahan sehingga mengalami kemunduran atau peluruhan. Nah, memang ini dihasilkan ootit karena jika tidak seimbang begitu pembagiannya, pembagian tidak seimbang ini dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari ovum seperti itu. Jadi badan polar ini 3 akan melurus, sedangkan ovum ini akan berkembang. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa mengalami proses sitokinesis yang tidak setara, sehingga sitoplasma dari badan polar ini akan kecil, sementara ovum itu memiliki ukuran yang berbeda dengan 3 badan polar lainnya. Mungkin dari Roja, apakah bisa menjawab? Mungkin nggak ini suatu oogenesis itu menghasilkan 2 ootit? Tidak seperti itu, karena yang di ootit ini hanya akan berkembang menjadi satu ovum seperti itu.
Jadi tidak bisa dihasilkan dua ootit. Oke, baik. Terima kasih, Sona. Ya, kembali. Ya, terima kasih untuk sesi pertanyaan akan kami tutup. Untuk sesi berikutnya yaitu penjelasan lebih lanjut oleh Pak Nugroho. Untuk Pak Nugroho kami persilahkan. Ya, jadi mengenai spermatogenesis, oogenesis ini memang banyak sekali pertanyaan yang kiranya sudah lebih lanjut begitu. Seperti tadi, bagaimana kalau tidak punya testis gitu ya. Tidak punya testis ya tidak bisa membuat sperma, artinya spermanya kosong. Kemudian untuk siklus normalnya gimana? Siklus normalnya itu bukan sebulan sekali, tapi tergantung dari yang bersangkutan. Bisa 28, bisa 24, bisa 32, bisa 46, dan lain sebagainya. Tetapi itu teratur. Yang penting teraturnya itu. 1 bulan setengah sekali, terus 1 bulan setengah sekali, 1 bulan setengah, enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang 1,5, sekarang besok 1 bulan, besok 1 bulan belum, besok 28 hari atau 24 hari, itu namanya enggak teratur. Sehingga itu yang dinamakan kelainan. Dan kelainan ini secara medis banyak sekali penyebabnya. Gizi pun bisa mempengaruhi, stres dan lain sebagainya. Saya kira bisa dipertimbangkan. Kemudian untuk ootit itu, misalnya tadi bayangannya kalau ada anak kembar, ada anak lebih dari 1, terus dari mana gitu? Itu dari proses ootit yang berbeda. Jadi bukan dari satu bukan dari satu sel telur, tetapi dari sel telur yang lainnya. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, ya silakan. Dulu teman saya itu kan sering itu istihadah begitu, yang darah di luar darah haid. Nah terus waktu dibawa ke dokter kandungan itu katanya rahimnya kebalik. Itu kok bisa ya Pak? Maksudnya rahimnya kebalik? Katanya posisi rahimnya itu enggak kayak normalnya gitu loh Pak. Pertanyaannya? Bagaimana Pak? Pertanyaannya apa? Nah itu kok bisa, bagaimana penyebabnya, terus cara. Iya macam-macam ya, semuanya bisa terjadi ya. Semua kelainan itu bisa terjadi, baik kebalik, ke sliver dan lain sebagainya. Tetapi kan masing-masing tergantung dari penyebabnya. Penyebabnya ya yang bersangkutan apa penyebabnya. Mesti ada sesuatu ketika kecil jatuh atau bagaimana dan lain sebagainya. Jadi sangat insidental sekali. Atau kekurangan gizi sehingga molor sana, molor sini, dan lain sebagainya. Sehingga tidak seperti pertumbuhan normal begitu. Jadi sangat individualistis sekali. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Saya Pak, izin bertanya. Ya. Untuk tadi Pak yang dijelaskan kelompok ini mengenai metode in vivo atau pengujian in vivo itu tadi bisa berlaku pada semua hewan, bisa diujikan pada semua hewan atau bagaimana Pak? In vivo, jadi terutama pada pembuahan pada
bayi tabung ya. Jadi pembuahannya itu di luar tubuh. Setelah itu semua semua telur yang terbuai ditanamkan di rahim. Kemudian yang hidup di rahim dipelihara sehingga menghasilkan individu baru. Sama dengan di hewan juga sama seperti itu. Bagaimana? Berarti itu bisa hewan, Pak, nggak hewan tertentu begitu. Apa-apa? Berarti pengujian in vivo ini bisa terjadi di semua hewan, bisa dilakukan ke semua hewan begitu, Pak? Bisa, tapi kan rugi ya. Hewan-hewan apa yang akan di in vivo kan, itu kan juga perlu. In vivo itu bukan sesuatu kegiatan yang mudah dan murah gitu kan. Sehingga orang aja banyak yang tidak bisa in vivo karena tidak mampu bayar kan, gitu aja. Jadi tidak sembarangan hewan yang digunakan untuk in vivo. Begitu. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, begini, minggu depan itu libur ya. Hari Selasa ya toh? Tanggal 19. Maulid Nabi nggak Pak atau? Iya, Pak, Maulid Nabi. Ya kita libur aja enggak apa-apa. Tapi nanti tanggal 26 kita mid semester. Mid semester menggunakan link ini, nanti pengumpulannya dikumpulkan disebut di link ini juga. Saya kira itu, sehingga selama ini apa yang telah dibicarakan bersama sebagai bahan untuk mid semester yang akan datang. Ada pertanyaan? Maaf Pak, maksud dari di link ini bagaimana nggih? Ujian mid semesternya lewat link ini gitu. Link ini nanti ada soalnya di sini, ngumpulkannya di mana dan lain sebagainya ada disebutkan di sini. Berarti sambil Zoom nggih Pak? Iya. Nggih. Jadi lewat Zoom aja, kemudian nanti siapa yang tanya, siapa yang enggak ada, semua sudah tutup. Kemudian nanti Anda mengerjakan sendiri di rumah, kemudian Anda kirimkan sampai deadline waktu yang telah ditentukan. Gitu? Iya Pak.